akan banyak diulas tentang apa pengertian ijaz Al-Quran, kemudian aspek-aspek apa aja yang ada dalam ijaz Al-Quran itu. Yang pertama adalah pengertian ijaz Al-Quran. Kata ijaz merupakan bentuk kata masdar atau kata kerja dari fi'il madi ajasa yang memiliki arti lemah. Jadi ajasa memiliki beberapa arti, di antaranya adalah melemahkan atau meniadakan kekuatan atau yang mustahil ditirukan. Dalam bahasa Arab berarti ijaz ini adalah menganggap lemah kepada orang lain. Jadi secara normatif, ijaz adalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, di dalam ilmu Al-Quran, terminologi ijaz ini menurut Mana Khalil Al-Qatan, ijaz adalah sebenarnya adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul, utusan Allah, dengan menampakkan kelemahan orang Arab yang menandinginya dan menghadapi mujizat yang abadi yaitu Al-Quran. Maksudnya seperti ini, ijaz Al-Quran ini adalah suatu mukjizat, mukjizatnya adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah datang dengan melemahkan kemampuan orang-orang Arab. Dalam beberapa literatur yang saya baca, melemahkannya maksudnya adalah orang-orang Arab ini diminta untuk membuat satu ayat yang mirip dengan Al-Quran dan mereka tidak mampu. Inilah maksudnya dari kata melemahkan kemampuan orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian karena ijaz ini termasuk mukjizat, maka perlu mungkin kita bahas pengertian mukjizat itu sendiri. Secara istilah, mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa yang ditandai dengan unsur tantangan atau tidak dapat ditandingi, yang Allah perlihatkan kepada melalui para nabi dan rasulnya. Dan para ulama mendefinisikan mukjizat ini menurut Imam Al-Jurjani, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan atau tradisi. Maksudnya mukjizat ini adalah tidak biasa terjadi, yang mengajarkan kepada kebaikan atau kebahagiaan, disertai dengan pengakuan bahwa pengakuan kenabian oleh seorang nabi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahu pada satu kaum itu bahwa ini adalah seorang nabi, misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, yang Allah sertai beberapa mukjizat. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa antara ijaz dengan mukjizat ini artinya sebenarnya sama, yaitu melemahkan. Namun menurut beberapa literatur yang saya baca, ternyata ijaz ini spesifik digunakan untuk Al-Quran, maka disebutlah dengan ijaz Al-Quran. Sedangkan kata-kata mukjizat, penggunaan bahasanya ini lebih luas, bisa digabungkan dengan mukjizat Al-Quran atau bisa digabungkan dengan beberapa perkara-perkara lain atau mukjizat Nabi, mukjizat Rasul dan sebagainya. Ini adalah yang kedua yang kita bahas adalah aspek-aspek yang terdapat dalam ijaz Al-Quran. Secara garis besar sebenarnya para ulama tidak, yang saya baca literaturnya, tidak ada yang menyepakati bahwa ijaz Al-Quran itu ada 3, ada 6, dan sebagainya. Ini adalah pendapat yang paling umum yang saya ambil, yaitu aspek ketatabahasaan, kemudian aspek ilmu pengetahuan, aspek hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu, aspek hukum ilahi yang sempurna, kemudian ada yang keempat adalah aspek dalam perkara gaib. Aspek ketatabahasaan ini karena Al-Quran turun di bangsa Arab yang mana pada saat itu
bangsa Arab ini sangat fasih dalam segi bahasa. Mereka sangat pandai dalam hal penjelasan, tata bahasanya sangat terstruktur, dan kemampuan logikanya pada saat itu bangsa Arab sangat tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Maka Al-Quran datang uh, untuk seperti kayak memberikan tantangan kepada bangsa Arab untuk membuat satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran. Dalam sejarahnya, ternyata bangsa Arab ini tidak mampu atau tidak berdaya untuk membuat satu ayat pun yang sama dengan Al-Quran. Contoh penggunaan tata bahasa yang sangat spesial dalam Al-Quran adalah penggunaan huruf waw dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan ayat 73. Ini adalah contohnya. Az-Zumar ayat 73, wa futihat, sebenarnya saya garis merahi itu dalam ayat 73 ada kata wawunya, wa futihat, kemudian 71 futihat saja. Saya baca beberapa literatur di internet, ternyata wa futihat ini saya tidak tahu secara makna, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan lebih rinci. Kata-kata wow ini dipergunakan untuk yang artinya begini, sedang penggunaan wow-nya itu dipakai pada saat penghuni surga dibukakan pintunya, sedangkan penghuni neraka malah tidak menggunakan wow yang ada di ayat 71. Kalau menurut saya mungkin penghuni surga atau calon penghuni surga ini belum penghuni saja sudah dibukakan pintunya. Kalau itu menurut logika saya saja. Kemudian ayat 71 ini khusus untuk penghuni neraka. Mungkin berpikir-pikir dulu sebelum masuk ke neraka, makanya tidak dibukakan pintunya. Makanya penggunaan waw itu sangat spesial di surah Az-Zumar ini. Kemudian yang kedua adalah aspek ilmiah. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ini terlalu banyak ilmu yang kemudian peneliti-peneliti ilmiah baru membuktikan, tapi beberapa jauh setelah Al-Quran itu diturunkan. Yang saya dapat adalah proses mengenai tentang proses terjadinya hujan. Ternyata Al-Quran jauh-jauh hari sudah menjelaskan bagaimana proses hujan itu terjadi dalam surah An-Nur. Kemudian para peneliti membuat suatu penelitian dan memang terbukti bahwa ya prosesnya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran itu. Itu dari segi aspek ilmiahnya, dan masih banyak sebenarnya aspek-aspek ilmiah dalam Al-Quran yang beberapa tahun kemudian baru dibuktikan secara ilmiah. Kemudian aspek hukum di dalam Al-Quran juga banyak membahas tentang norma-norma, tentang sopan santun, tentang undang-undang, tentang sosial kemasyarakatan dan hukum-hukum ibadah lainnya. Kemudian aspek dari segi perkara gaib. Yang paling banyak contoh yang literatur yang saya baca bahwa dalam surah Yunus ayat 92 ternyata Al-Quran itu telah mengabarkan jasad Fir'aun ini akan menjadi tanda-tanda kekuasaan, bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Dan sampai sekarang pun jasad Fir'aun ini menjadi suatu pelajaran yang dimuseumkan di Mesir. Ini merupakan aspek perkara gaib Al-Quran. Saya rasa itu penjelasan singkat tentang ijaz Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Kalau ada yang mau diklarifikasi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau diklarifikasi mungkin. Dan saya akhiri presentasi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi presentasi dari Kak Badaria Hamzah. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator. Saya ingin bertanya kepada pemakalah, kalau tidak salah ijaz Al-Quran, apakah ijaz Al-Quran adalah sama dengan mukjizat Al-Quran? Terus menurut pemakalah, ilmu apa yang paling diperlukan untuk memahami isi Al-Quran? Seperti itu. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Oke, terima kasih Bu Sartika atas pertanyaannya yang sangat baik sebenarnya. Apakah ijaz Al-Quran dengan mujizat Al-Quran itu sama? Eh, Tadi saya jelaskan bahwa ijaz dengan mujizat ini sebenarnya sama, cuma penggunaan bahasanya berbeda. Berbeda tapi gimana ya, bedanya tipis sekali gitu. Ini ijaz, kata ijaz diperuntukkan untuk menggambarkan mukjizat Al-Qur'an. Jadi maka dikatakanlah ijaz Al-Qur'an. Tapi mukjizat, kata mukjizat juga bisa disandingkan dengan Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an itu juga bisa. Jadi secara makna ijaz dengan mukjizat itu sama. Tapi ijaz tidak bisa disandingkan dengan ijaz Nabi, ijaz Rasul, atau ijaz-ijaz lainnya. Tapi mukjizat bisa disandingkan dengan kata mukjizat Rasul, mukjizat Nabi. Jadi secara garis besar sebenarnya adalah kalau kita bedakan, ijaz ini khusus untuk penggunaan disandingkan dengan Al-Quran, maka dikatakan ijaz Al-Quran. Kemudian mukjizat ini lebih universal, bisa ke mukjizat Al-Qurannya, bisa ke Nabi atau Rasulnya, gitu ya. Kemudian kalau ditanya ilmu apa yang bisa digunakan untuk memahami arti Al-Quran. Sebenarnya karena saya juga tidak tahu, tapi sepahaman saya, sependek pemahaman saya, yang paling bagus mungkin adalah tafsir, karena tafsir itu bisa menafsirkan apa namanya makna atau apa yang tidak yang tidak kelihatan maknanya bisa mungkin ditafsirkan bagi bagi para tafsir Al-Qur'an. Cuma bagi kita yang sangat awam tentang Al-Qur'an ini, bagaimana cara bukan awam dari Al-Qur'an, maksudnya awam dari segi penafsiran dan penafsiran maknanya, mungkin yang harus kita pelajari adalah ya pasti akan banyak membaca literatur tentang makna-makna ayatnya berdasarkan para tafsir ya, karena jangan juga baca yang sebagaimana Bapak juga jelaskan minggu lalu, jangan asal comot-comot juga, jadi harus tahu juga referensi yang harus kita baca. Saya rasa itu mungkin nanti Bapak bisa lebih rinci ilmu apa sih sebenarnya yang terkait dengan ilmu Al-Quran ini gitu. Ya, saya rasa itu. ya, terima kasih atas jawaban Kak Badar. Ya, bagaimana Kak Sartika, ada tambahan lagi? Sudah cukup. Terima kasih atas jawaban Ibu Badaria. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya, Kak. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, mungkin dari Kak Sukmawati. Ada pertanyaan, Kak? Tunggu dulu Bu Hesti.
eh, Tabe, yang tadi saya cuma mau memperjelas Ibu Badaria itu atau Bu Moderator, ijaz Al-Quran itu dibutuhkan dalam rangka mengetahui maksud dari firman Allah ya. Begitu ya maksudnya Bu pemateri, bukan ya? Iya, Kak. Kabar Ijaz Al-Quran itu dimaksudkan untuk mengetahui maksud dari firman Allah dari dalam Al-Quran. Begitu ya maksudnya tadi, Bu. Salah satunya iya. Salah satunya iya, Kak. Oh ya. Terus Ibu Moderator, yang ingin saya tanyakan Hmm? adalah eh, apa hikmah yang diambil dari adanya ijaz Al-Quran ini? Kita sama-sama belajar ya, maksudnya saya juga ya agak-agak, jangankan bahwa kita mengetahui kulit terluarnya saja pun mungkin tidak. Ya, terima kasih Bu Moderator, itu saja yang saya ingin tanyakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Andi Sukma. Bagaimana Kak Badaria bisa langsung dijawab? Baik, Kak. Pertanyaannya sebenarnya lumayan berat. Saya akan menjawab sesuai dengan yang saya sependek pengetahuan saya dan beberapa literatur yang sempat saya baca. Uh, Ijaz Al-Quran ini sebenarnya adalah bahasa bahasa supaya kita mudah memahami adalah mujizat Al-Quran. Mengenai makna pasti aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu atau ijaz Al-Quran itu salah satunya adalah di dalamnya tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan makna tersirat di dalamnya, bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa ada banyak ilmu yang kemudian bisa dibuktikan para ilmuwan setelah beberapa abad Al-Quran setelah turunnya, baru dibuktikan kemudian beberapa tahun yang akan datang. Hikmah yang bisa kita ambil adalah Al-Quran ini begitu spesialnya mungkin karena bisa di dalamnya kalau kita baca terlalu banyak peristiwa yang mengabarkan kepada kita peristiwa-peristiwa gaib yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita ternyata bisa terjadi di masa yang akan datang. Salah satu hikmah secara pribadi yang saya bisa ambil adalah mungkin menambah keyakinan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Tuhan, benar-benar firman Allah, menambah keyakinan terutama dan menambah keyakinan bahwa Al-Quran itu begitu spesialnya gitu, dan dia tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. Itu yang dipakai itu salah satu adalah kemukjizatan yang sangat luar biasa, dan bahwa ada kalau kita belajar kemarin studi Al-Quran bahwa Tuhan sendiri yang menjaga kemurniannya ini. Kalau jangankan buku yang kita baca setiap hari, penulisnya saja tidak mampu menjaga bukunya tidak diduplikat atau bagaimana, sedangkan Al-Quran ini yang zaman Nabi Allah sendiri yang menjaga supaya Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Dan hikmah yang paling terbesar mungkin yang saya sendiri dapat ambil adalah menambah keyakinan bahwa ini adalah firman Tuhan yang wajib kita yakini gitu. Saya rasa itu, Kak, dengan segala macam kemukjizatan yang dalam Al-Quran ya. Seperti itu mungkin Kak Andi yang bisa saya jelaskan secara pribadi mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Badaria atas tanggapan. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya, Kak. Apakah ada tambahan lagi, tanggapan lagi dari Kak Sartika pun Kak Andi Sukma? Cukup untuk saat ini. Mungkin nanti Cukup ada. ya. Mungkin saya sendiri dari moderator mau bertanya. Ya, silakan. Kan sumber ajaran umat Islam yang pertama dan yang kedua kan ada hadis kan.
Nah, Al-Quran kan memiliki mukjizat nih. Apakah hadis juga memiliki mukjizat? Nah, ketika hadis memiliki mukjizat, apakah mukjizatnya sama dengan Al-Quran? Mungkin itu Kak. Kasih. Ini kayaknya pertanyaan yang saya juga sangat, semoga nanti Bapak bisa menjelaskan lebih rinci. Kalau kita melihat bahwa kita ke pengertian dulu. Al-Quran ini adalah kalam Tuhan atau kalam Allah. Jadi memang sumbernya dari Tuhan. Kalau hadis, perkataan Nabi, perbuatan, dan takrirnya. Apakah apa namanya hadis juga sama dengan mukjizatnya dengan Al-Quran? Saya rasa karena sumbernya berbeda pasti beda. Apakah hadis juga punya mukjizat? Saya rasa saya tidak bisa menjawab itu karena saya sangat kurang literasi tentang hal itu. Mungkin Bapak bisa menjawab nanti. Karena saya juga tidak bisa menjawab bahwa mukjizat Nabi Musa apakah diterangkan dalam hadis Rasulullah membelah lautan apa gimana, karena saya tahunya itu ada di Al-Quran. Apakah Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, itu juga dijelaskan oleh perkataan Rasulullah juga. Saya juga tidak tahu karena saya sangat minat tentang literasi hadis ini. Jadi jawaban saya tidak tahu menaul apakah hadis juga sama mukjizatnya dengan Al-Quran, karena rata-rata mukjizat ini ada di dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci. Tapi kalau untuk Rasul di dalam hadisnya ya saya tidak tahu apakah Nabi juga mengabarkan hal yang sama gitu. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan lebih rinci apakah hadis juga sama dengan mukjizatnya gitu. Itu mungkin. Terima kasih banyak Kak Badari atas jawabannya. Ya baik, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Baik, saya pikir sudah tidak ada ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tambahan dari Pak Irham untuk memperjelas apa sih itu ijaz Al-Quran dan juga mungkin bisa memperjelas pertanyaan dan jawaban dari teman-teman tadi. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Irham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana makalah yang berkualitas ya, atau belum? Sudah itu? Nah, sudah. Kalau kita lihat makalah ya, harus lagi nanti ini semua ya, belajar cara penulisan yang baik dan benar sesuai dengan pedoman KTI. Nah, sebelum kita lihat inti atau substansinya, supaya nanti ke depannya tidak terulang atau menjadi perhatian kembali bagi teman-teman ini, saya ingin share dulu makalahnya Ibu Badaria. Ya, oke, oke, oke. Yang pertama tertulis tugas makalah. Ya. Di pedoman itu lihat baik-baik ya. Jenis penelitian, makalah, disertasi, tesis, sampai skripsi, dan seterusnya. Itu letaknya jenis penelitian adalah di bawah logo. Nah, di bawahnya logo. Ya. Dan ada cara penulisannya.
Kemudian ijazul Qur'annya, penulisan Al-Quran nanti sesuaikan juga KBBI. Jadi ini KTI dengan KBBI itu harga mati supaya supaya apa ya, tulisan kita semua baik ya, baik, tidak salah-salah dan sesuai dengan pedoman yang ada. Oke, ya. Nah, jadi itu diperbaiki itu nanti. Eh, Begitu pula penulisan nama, NIM juga diperbaiki. Ini juga sudah tidak ada kata program, langsung saja pasca sarjana. Ini juga alu. Saya tadi pusing baca nih alu, apa bacaannya ini? Aluddin. Badari ya saya bosan. Dan seterusnya ya diperbaiki. Yang fatal itu ini marginnya belum sesuai. Baru ini tulisan latar belakang ini. Coba lihat. Ini paragrafnya nih. Harusnya itu rapat begini. Ah, tak begitu. Ya, bandingkan ini tadi, bandingkan yang belum saya edit, begini semua anunya, ya. Ini yang dan ini dia rata kiri. Iya, begitu. Ya kan? Hmm. Diperbaiki. Ini contohnya nih. Contohnya nih. Jadi nanti besok-besok dilihat di pedoman, dilihat di pedoman bagaimana ya baru tulisannya begini. Hmm. Kasih masalah latar belakang, mana itu latar belakang ya, ada itu latar belakang pendidikan, latar belakang apakah, latar belakang tulisan SAW-nya juga diperbaiki. Ini juga tulisan Arabnya ini saya tadi tidak bisa baca nih, saya pusing ini. Apa bacanya ini? Apa bacanya itu Bu Badaria? Mungkin ada kurang, ada salah atau apa itu situ. Apa bacanya itu? Apa bacanya itu Bu Badaria? Bener Pak, Apa saya bacanya tidak itu Bu Badaria? sebelum lihat di anu Pak, tidak terbuka Pak di anu. Udah kentar, saya perbesar betul. Apa bacanya itu? Saya tidak. Aduh, Mu'jizatul Fadl apa kok Pak? Mu'jizatul Fadli Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Ini. Oke, ini juga tulisan SW. Ini juga tulisan SW. Mungkin itu SWT ya. Ya, seperti SAW ini, Bu, tulisannya itu SAW-nya kecil, baru ada titiknya. Begitu pula SWT, SWT-nya kecil, baru ada titiknya. Ya. Nah, itu nanti diperbaiki. Akhir zaman. Ini kata-kata baku begini dilihat baik-baik ya, akhir zaman atau akhir zaman saja. Dilihat penulisan yang benar sesuai dengan KBBI. Eh, Mukjizat ini yang terulang banyak. Lihat KBBI. Oke ya. Oke. Ini juga kata Al-Quran berapa kali beda-beda saya lihat. Ada Al-Quran begini, ada Al-Quran begini. Oke. Ada juga Al-Quran begini. Tiga macam saya lihat ini. Yang mana benar ini Bu Badaria? Tiga macam tulisan Al-Quran tak? Jadi ini selalu berulang itu kata Al-Quran. Karena kita studi Al-Quran dan kita juga pasti harus ada ayatnya nanti kalau menulis tesis. Yang mana itu benar Ibu Badri? Yang ada Tulisan tetap Quran. di atasnya Pak. Ya, yang ada KBBI itu begini. Ya, yang ada di KBBI itu begini ya. Seterusnya. Oke, kita lanjut. Sudah Mi, capek mau jelaskan teknis. Nanti kita baca sendiri itu pedoman. Kita lihat dulu dari pertanyaan pertama. Nah, kalau tidak salah pertanyaan pertama itu tentang ijaz dengan mukjizat. Oke, ya. Berarti ini tentang aksiologi, ontologi.
Apa yang dimaksud dengan ijazah ini? Ingat, rumusan masalah itu minimal 3. Oke? Ada ontologi, ada aksiologi, ada epistemologi. Oke, apa yang dimaksud dengan ijaz itu ontologi. Aspek-aspeknya atau macam-macamnya, unsur-unsurnya itu epistemologi. Masih ada satu kurang, aksiologinya, urgensinya kita pelajari ijaz itu apa, ya? Oke, oke. Jadi nanti diperbaiki semua makalah minimal ada 3 rumusan masalahnya, ada ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Nah, oke, oke, oke. Oke, coba kita lihat apa bedanya ijaz dengan mukjizat. Ya, ijaz dengan mukjizat. Sama-sama berasal dari bahasa Arab yang artinya lemah melemahkan. Jadi ingat dulu akar katanya itu mukjizat dari kata melemahkan. Ya. Kalau melemahkan berarti yang lain itu lemah, dia itu kuat. Ya, melemahkan. Saya melemahkan ini, berarti saya kuat. Objeknya lemah. Mukjizat berarti Al-Qur'annya atau subjeknya ini kuat. Oke? Kita ini lemah. Itu namanya kata ijaz. Jadi ijaz itu artinya melemahkan. Berarti bukan bukan artinya lemah ya. Bukan kata lemah. Kalau lemah itu dalam bahasa Arab artinya ajuz, orang lemah atau apa ya istilah sekarang kesehatan. Langsia. Langsia itu ajuz. Makanya langsia dikatakan lemah karena ya biar bagaimana sehatnya kalau langsia lomba lari dengan anak muda pasti menang anak muda. Ya kan? Begitu. Jadi artinya bukan ini lemah ya, bukan artinya lemah, melemahkan. Ajaza itu artinya melemahkan. Jadi, kalau lemah bahaya itu berarti mukjizat Al-Quran. Lemah, lemah itu Al-Quran. Ya. Jadi yang tepat adalah melemahkan. Jadi Al-Quran itu bisa melemahkan kita. Berarti dia kuat. Jadi dia kuat itu. Ya. Oke, 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 oke. Jadi bahasa Arab ijaz dengan mukjizat akar katanya sama, tapi bedanya. Mukjizat itu adalah istilah sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Al-Quran. Itu mukjizat. Ketika ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, maka dikatakan mukjizat, sesuatu yang hebat, ya, keajaiban, karena bisa melemahkan kita. Kita tidak kuat melawannya. Contoh tadi, ya kan, mukjizatnya Nabi Musa bisa begini, bisa begini. Kita kan tidak bisa begitu. Berarti kita lemah. Tapi Nabi Musa bisa begitu. Dia lemah, dia kuat. Gitu. Ya. Jadi, kalau begitu, mukjizat itu adalah arti keajaiban, arti melemahkan secara umum. Kalau ijaz itu secara khusus arti melemahkan spesial hanya kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa dikatakan mukjizat Al-Quran, boleh. Mukjizat Nabi Muhammad, boleh. Mukjizat nabi-nabi lain, boleh. Tapi ijaz hanya untuk Al-Quran. Tidak ada bilang ijaznya Nabi Ibrahim dibakar tidak mampang, ya, tidak terbakar. Tidak. Kalau nabi-nabi itu artinya mukjizat. Ya. Perbedaan kedua, mukjizat itu bisa bermakna materi, bisa bermakna non materi. Ya. Alhamdulillah. Sementara ijaz Al-Quran lebih bersifat kepada sesuatu yang non materi. Apa maksudnya materi dengan non materi? Contoh, mukjizat Nabi Muhammad materi itu dalam bentuk fisik, ya kan? Ular tiba-tiba langsung dari tongkat langsung berubah jadi ular, gitu kan? Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim dibakar tidak mampang, disaksikan semua itu secara fisik kulitnya itu tidak terbakar. Tetapi ijazah Al-Quran ya bukan bersifat materi, makanya
Kalau ada oknum di luar sana yang melecehkan Al-Quran, beberapa kali Al-Quran mau dibakar, betul, Al-Quran kan terbakar. Kertasnya kan terbakar. Tidak itu bilang kertasnya tidak bisa dibakar, bisa dibakar. Tetapi isi Al-Quran, isi Al-Quran, ya, bagaimana kandungan Al-Quran yang bersifat non-materi, itulah yang tidak bisa tersentuh, tidak bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan yang ada. Maka ilmu pengetahuan itu bisa saja lemah, maka isi ajaran-ajaran kandungan Al-Quran kuat. Makanya dikatakan ijazul Al-Quran itu bersifat non materi, ya, non materi. Nah, itu dulu yang kita pahami dulu. Jadi itu perbedaan singkat antara ijaz dengan mukjizat. Oke. Bagaimana pemakalah Ibu Baderia? Atau Ibu Sartika yang bertanya tadi ya? Nah, sudah cukup atau masih mau menanyakan atau belum jelas atau sudah jelas atau yang lain bagaimana tentang ontologi dulu ini? Tentang ontologi. Sudah jelas? Tidak ada kodong. Kodong tidak ada kontang gapi kak, dicueki kak. Kayak anu mah deh. Iya, Pilih mah Pak, bingung deh kalau jelas. Pak, jelas. bilang dong. Jelas. Tadi saya kayak anu saja orang gila ini cerita sendiri. Karena sambil sambil berpikir juga toh, Pak. Apa yang dipikir? Ini materi, Ini Pak, ini materinya, dipahami Pak. perkataan Bapak. Dipahami saja langsung. Jadi mukjizat itu untuk semua nabi, ijaz itu hanya untuk Al-Quran, ijazul Quran. Tidak ada juga itu ijaz Injil, tidak ada. Ijaz Taurat tidak ada. Ijaz itu hanya kitab suci Al-Quran. Kalau mukjizat banyak. Bahkan mukjizat bisa juga Al-Quran, mukjizat Al-Quran, mukjizat ini ya. Oke. Mukjizat itu tidak semua kitab mukjizat, tapi semua nabi mukjizat. Saya ulangi. Cuma kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat. Kitab suci yang lain bukan mukjizat. Tapi kalau nabinya, orangnya, rasulnya, semua pasti pernah dapat mukjizat. Ya, semua nabi ada mukjizatnya. Tapi kitab suci tidak semua kitab suci mukjizat sifatnya. Kenapa Injil bukan mukjizat? Mohon maaf. Ada Pak Hengki di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Dan yang lain karena kita tahu bahwa Al-Quran saja yang tidak bisa diubah oleh perkembangan zaman oleh siapapun. Ya, kemarin kita tampilkan ada Al-Quran mau dirubah tulisannya atau apa, pasti ditahu karena banyak hafal Al-Quran. Kitab suci yang lain mau diubah, ya siapa yang tahu? Ya kan, setiap negara beda kitab sucinya, ya kan? Dulu kitab sucinya misalkan Injil itu bahasa Ibrani atau bahasa Syuriah. Ya, Ibrahimiyah atau Syuriah istilahnya. Ya kan? Nah, belum lagi ada di Amerika bahasa Inggris, di Arab bahasa Arab, di Indonesia bahasa Indonesia. Ya kan? Di Jerman bahasa Jerman. Jadi beda-beda semua kitabnya. Kita sama Al-Qur'an kita, apapun negara kita, kitab kita sama. Yang beda cuma terjemahnya. Terjemahnya yang setiap negara beda. Oke. Kalau begitu, mereka semua kitabnya sudah diubah, sudah dirubah, sudah diperbaiki, sudah ditambah, sudah direvisi. Al-Quran sudah final, tidak bisa direvisi. Karena tidak bisa diubah, itu adalah kemujizatan. Kitab suci yang lain diubah, itulah bukan kemujizatan. Ya, jadi semua kitab suci kecuali Al-Quran bukan mukjizat. Cuma Al-Quran saja yang mukjizat. Kalau Nabi semua punya mukjizat. Eh, jadi mukjizat itu secara umum artinya apa ya? Selain melemahkan supaya kita bisa paham, biasa kita katakan keajaiban, ya, keajaiban, keluar biasaan. Tapi mohon maaf, mukjizat ini hanya untuk Al-Qur'an dan hanya untuk Nabi, ya. Dan sekarang tidak ada lagi mukjizat-mukjizat baru. Besok-besok ibu mendampingi bidan, mendampingi temannya melahirkan. Kemudian, wah, alhamdulillah.
susahnya dilahirkan ini anak, ini sebuah mukjizat. Ini tidak bisa dikatakan begitu, ya. Sudah tidak bisa dikatakan ini mukjizat, tidak boleh. Kenapa? Sekarang sudah tidak ada mukjizat. Jadi kalau ada anak lahir begini 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 atau ada keajaiban, ada pelangi, ada apa dilihat, ada burung sayapnya tiga misalkan ini, ada burung sayapnya empat atau apa yang aneh-aneh yang luar biasa, jangan bilang ini mukjizat, tidak ada. Mukjizat itu cuma dua, untuk Nabi dan Al-Quran. Sekarang sudah tidak ada lagi mukjizat-mukjizat baru, tidak ada. Karena tidak ada tambahan Nabi, tidak ada juga tambahan kitab suci. Ya, oke. Jadi secara umum mukjizat itu supaya kita gampang ingat itu ajaib, hebat, dan luar biasa. Ya. Tapi yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang mirip dengan mukjizat yang perlu saya sampaikan. Ya. Karena tadi kita bicara tentang keajaiban, saya mau share lagi supaya kita lebih paham ya. Supaya kita lebih paham. Nah, saya mana PowerPoint-nya? Oke. Oke. Berbicara tentang keajaiban, kita harus lihat SPO-nya, subjek, predikat, dan objeknya. Ya. Rata-rata itu keajaiban, subjeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lihat aja semua. Oke, oke. Oke. Predikatnya tadi adalah mujizat adalah sebuah kehebatan, hebat, luar biasa, apalagi apa tadi, hebat, luar biasa, apalagi kalau istilah kita wow, Ajaib, ajaib, wow, ajaib. ajaib. Oke. Yang beda itu banyak beredar sekarang adalah objeknya yang beda-beda. Mukjizat hanya khusus kepada Nabi, ijaz hanya kepada Al-Quran. Ya, oke. Kalau kepada Nabi atau Al-Quran itu namanya mukjizat atau ijaz. Tapi kalau ada objek kepada anggaplah kepada orang soleh, ya, orang-orang soleh soleha, istilah kita itu adalah wali-wali Allah, wali-wali Allah. Jangan katakan itu mukjizat, ya, jangan dikatakan itu mukjizat. Karena kalau wali-wali Allah itu bukan mukjizat namanya. Misalkan eh, Pinrang, ada orang Pinrang, oke. Ibu Badaria Pinrang. Pinrang itu wali Allah itu di Pinrang. Tahu di siapa namanya wali Allah di Pinrang? Hamba Allah yang soleh di Pinrang. Kalau di Makassar ada Syekh Yusuf. Kalau di Pinrang siapa namanya? Aida. Siapa Ibu Badaria? Ditahu Ji? Aida, tahu. Oke. Biasa kita lihat patunna. Suka didengar, tapi tidak tahu kita kenal kisah apa itu. Namanya Lasinrang. Waliullah itu. Ya, biasa didengar Badaria. Lasinrang. Tidak tahu jadi Iya, mana Kak. kuburan? Iya, Di mana di kuburan nah? Entah aja. Nggak ya pernah ke tahu. Syara kubur di Lasenrang, Ibu Badaria. Dari Syekh Yusuf ada juga orang Syara kubur. Ya, kalau di Mandar ada namanya Imal Lapeo. Ya, nah, ketika misalkan Imal Lapeo menara masjid itu miring, mau jatuh, ya, mau jatuh ke tanah karena memang adanya hukum apa namanya gratifikasi, deh, susahnya gerak pena, apa lagi? Gravitasi, gravitasi, Itu Kak. grafik. Saya itu kalau bahasa-bahasa ilmiah, mohon maaf, nih lidah saya ini okots-okots, demokrasi, liberalisasi, satisasi itu, susah sekali mulus saya itu. Kalau tarasi, gampang itu mulus saya itu. Ah, ya, ya kan, gravitasi itu, ya, mau jatuh, maka
Iman lapeo, masya Allah, hanya dengan telunjuknya, tunjuk kanannya, nah tunjuk itu menara, kemudian dia geser lurus, maka menara itu kembali lurus. Ketika ada keajaiban begini dari hamba Allah yang soleh, bukan nabi, tapi umat dari seorang nabi, maka bukan namanya mukjizat. Apa namanya? Ada yang tahu? Ayo, 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 Ajaib, ayo. Apa namanya? Apa namanya, Siti? keajaib, Bukan keajaiban. keajaiban, itu bahasa Indonesia, bahasa agamanya. Nah, namanya itu adalah Iya. karomah. 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 Kar- Karomah. Karomahnya wali songo, kalau goanya kalau situ gini wali pitu, itu namanya karomah. Ada orang bisa jalan di atas air, ada yang bisa begini menyembuhkan dan lain sebagainya. Itu namanya karomah. Mau sama dengan mukjizat tetapi satu level di bawahnya mukjizat karena bukan seorang nabi dan rasul, bukan Al-Qur'an. Namanya tadi karomah. Wali Allah yang soleh. Karomah, ya. Kalau dia manusia tetapi bukan wali, bukan wali beng ya. Waliullah, ya, waliullah. Tapi dia juga seorang manusia, manusia biasa. Anggaplah seorang mukmin, mukmin, muslim. Kalau dia mendapatkan keajaiban seperti misalkan BJ Habibie, BJ Habibie di malam hari ini saya dengar ini cerita aslinya beliau itu setelah tahajud dia sudah bisa mendapatkan rumus itu teori keretakan sayap sayap pesawat, ya kan? Setelah di malam hari dia dapatkan kayak sebuah keajaiban. Inilah rumus yang saya cari-cari dari beberapa lama yang lalu. Ketika B.J. Habibie mendapatkan sebuah keajaiban, apa namanya? Bukan mukjizat, bukan karomah. Apa namanya? Hesti, apa namanya? Kalau ada Hesti sudah memegang HP-nya, mau menjawab. Apa jawabannya Hesti? Oh, wallahu a'lam bishawab, tidak tahu. Namanya itu adalah ilham. Ilham, ya. Nah, namanya itu ada apa? Ilham. Makanya itu anak pertamanya Habibie namanya Ilham Habibie. Karena dia dapat ilham itu, mendapatkan cek. Nah, ilham namanya. Bukan Irham. Kalau Irham itu anu tak studi Al-Quran tak. Dosen anak-anak. Iya, iya. Ah, lanjut nih. Kalau manusia secara umum, dia mohon maaf, orang kafir, orang Kristen, Yahudi, Nasrani, tetapi dia juga punya ide cemerlang. Seperti penemu listrik, Edison, penemu televisi, penemu ya, begitulah. Ya, sampai Galileo Galilei, sampai apa dan sebagainya, ya kan? Orang-orang hebat semua, penemu-penemu, dia juga dengan akalnya menemukan sebuah keajaiban, teori, rumus-rumus, ya. Maka itu bukan dikatakan ilham, itu namanya ada yang bisa menjawab apa? Irham. Salah. Apa? Ada yang bisa jawab Pak, apa? ilmu. Ah, Ilmuwan. IN. Kali. IS. Inspirasi. Dia dapat sebuah inspirasi. Oh iya. Inspirasi. Satu lagi. Kalau hewan, mohon maaf, ya, ada hewan dengan keajaiban dia cepat sekali larinya, keajaiban dia matanya bisa melihat hal-hal tertentu, makhluk-makhluk tertentu tajam, kulitnya bisa berubah-berubah seperti bunglon atau apapun keajaiban-keajaiban itu, ya. Kalau hewan atau binatang itu namanya insting. Insting. Iya, insting. Nah, oke. Ini semua adalah pemberian Allah kepada makhluk-makhluknya yang berbeda. Mulai dari Nabi, Rasul, Al-Quran, waliullah, manusia berupa waliullah, manusia dalam bentuk mukmin, manusia-manusia biasa, walaupun dia orang kafir, atau bahkan hewan sekaligus, itu adalah subjeknya, asalnya dari Allah. Tetapi ada satu hal, itu subjeknya bukan Allah, bahkan dari iblis, laknatullahi alaihi. Tapi predikat hebat, hebat juga. Tapi ini hanya untuk
objeknya hanya kepada orang kafir atau musyrik. Orang musyrik. Sa- Nah, apa namanya? Apa namanya? Sandro, Pak. Sandro Sandro. Sandro itu belum tentu musyrik. Sandro kasih melahirkan orang. Iya, Sandro anak. Dimulai musyrik. Iblis itu ajari. Ini mini hesti nih. Yang ku sebutin nama aku nanti Mar Sandro nu tahu. Sihir, Pak. Apa namanya? Sihir. Itu namanya betul. Sihir. Ya, sihir. Sihir itu yang ajari bukan Allah. Subjeknya itu dari iblis, ya, walaupun itu berupa kehebatan, tapi itu sihir. Makanya misalkan, Jaka Tarub lawan Mak Lampir. Jaka Tarub bisa jalan di atas air, itu subjeknya dari Allah, karena Jaka Tarub adalah seorang hamba Allah yang soleh. Atau minimal dia muslim. Jadi antara karomah dengan ilham. Oke. Tapi Mak Lampir bisa juga jalan di atas air. Iya kan? Nah, yang saya masuk mak lampir ini bukan hanya mak lampir saja, tapi adalah mak lampir CS, ya tukang-tukang santet ya, tukang-tukang santet. Nah, ya santet santet, mas santet mas, berapa tusuk santetnya mas? Ya itu kan banyak itu penjual santet itu malam-malam itu, yang ada asapnya itu, aduh, bagaimana ini? Sate, Pak. Oh sate kah? Sate, Pak. Sate saya kira santet deh. Ada juga lagunya itu tentang santet itu. Karena ku selau, sungguh selau, sangat selau, santet, Santet. santet. Ada juga lagunya itu. Bagus gitu lagunya itu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oh santai ya. Aduh, suka tak balik-balik saya. Tua miramang ini. Itu saudara-saudara. Sihir itu. Sihir. Jadi, ketika ada hamba Allah, ada manusia yang kita lihat bisa menyembuhkan. Kalau manusia tersebut ya adalah orang-orang yang rajin sholat, hafal Al-Quran, ulama dan sebagainya, itu mungkin adalah karomah, bisa menyembuhkan. Ini Anda dalam dunia kesehatan ini, makanya saya hubungkan ini, ya kan? Ada orang juga bisa menyembuhkan, tapi mohon maaf, tidak pernah sholat, ya kan? Tidak mau pakai jilbab, ada sesajennya, ada apanya dan sebagainya, ya kan? Bahkan minta uang, ada tarifnya, itu mungkin sihir. Jadi karoma dan sihir mungkin sama-sama hebat. Karoma dan sihir sama-sama bisa menyembuhkan, tetapi subjeknya beda, sifatnya beda. Ada subjeknya dari Allah berarti boleh, ada sifatnya dari iblis tidak boleh dicontohi. Nah, jadi hati-hati kini besok-besok kita ini dunia benis, ya. Ada orang-orang hebat menyembuhkan, ya. Lihat dulu sholatnya, lihat dulu agamanya. Oke? Mungkin dia hamba Allah yang soleh, adalah karomah atau ilham dari Allah, atau tidak itu adalah sihir. Hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, jadi tidak boleh orang langsung menuduh, tidak ada itu, tidak ada begini, tidak ada begitu, ya. Saya ingin bertanya dulu ini. Eh, Kan kita dunia kesehatan. Eh, eh, biasa ki lihat, ya biasa ki lihat. Anu, apa lagi? Eh, orang dikasih air, orang dikasih air, orang dikasih air baru minta kan dulu air tak. Nah baca-baca ini kan, nah apa itu kah? Langsung na tiup, baru na minum apakah mau melahirkan, mau apa? Apalagi nih kan musim haji, mau naik haji, ada air dikasihkan atau apa? Ibu Andi Sukma biasa orang lihat begitu. Ada air biasa nak minum, ya. Air aqua, air mineral, Iya, ada. Pak, biasa. Di kampung tak masih sering ada begitu Ibu Andi Sukma di Sinjai. Hmm, masih masih ada, Pak. Kalau Ibu Andi Sukma pernah tidak minta air begitu sama seseorang? Hmm, tidak, Pak, karena saya antara percaya tidak percaya. Sekarang kita bahas. Ya. Sebelum saya jelaskan tentang teori Al-Quran atau teori dalam Islam tentang air, kita dulu
salut kepada siapa lagi itu yang orang Jepang yang mengatakan dalam bukunya itu The Miracle of Water, ya, miracle-nya itu ya, ini miracle itu dia katakan keajaiban air. Tapi jangan juga diartikan miracle itu mukjizat. Terkadang juga miracle itu diartikan mukjizat. Tapi saya hanya bisa menerjemahkan miracle itu artinya keajaiban. Keajaiban air. Di situ dikatakan air itu ya secara fisik dan secara spiritual air itu sifatnya netral. Apa buktinya secara fisik? Saya kasih sirup DHT, DHTB, iya DHT ya, THT atau DHT? Oh THT anu ya spesialis, spesialis THT. DHT, sirup DHT, maka air itu warna merah, ya kan? Saya kasih marjan, mungkin dia warna orange. Saya kasih susu warna putih. Padahal air ini tanpa warna ya, bening, ya kan? Saya kasih kopi warna hitam dan seterusnya, teh warna coklat, kemerah-merahan. Jadi air secara fisik berubah-berubah, netral. Saya simpang air di timba, bentuk timba. Saya simpang air di gelas, bentuk gelas. Saya simpang air di botol, bentuk botol. Di bak, bentuk bak. Dan seterusnya. Di galon, bentuk galon. Jadi dia netral. Sifatnya berubah-berubah sesuai dengan ini. Secara spiritual, dibuktikan dalam buku tersebut, kalau ada air, kemudian orang setelahnya kalau kita bilang apa ya, gosip, bermaksiat, berkata kasar, maka air ini ion-ionnya berubah menjadi negatif dan tidak boleh diminum karena bisa membuat kita sakit atau apapun itu. Sebaliknya, dikisahkan misalkan air ini diberikan doa-doa, apakah doa-doa agama apapun itu dicontohkan Hindu, Buddha maupun Islam, ternyata air itu langsung berubah menjadi arah positif dan kalau diminum itu bisa menyehatkan. Sebaliknya tadi kalau air mendengarkan kemaksiatan itu bisa menjadi negatif, berubah-berubah itu. Jadi secara fisik, biologis, spiritual, air memang netral sehingga netral itu bisa berubah-berubah. Nah, Ibu Sukma, Ibu Andi Sukma dan semuanya ini, ya, kalau ada orang kasih ki air, oke, harus dulu dilihat orangnya. Ketua MUI Sinjai, masa ketemu kasih ki air istilahnya baca-baca setan nak kasihkan ki baca-baca setan baca-bacanya mak lampir tidaklah hafal Al-Quran hafal hadis doa-doa Nabi dan sebagainya kalau ayat-ayat tersebut doa-doa Nabi tersebut yang dibacakan kepada air itu namanya air barakah air berkah ya bisa orang sehat bisa orang ini dan sebagainya. Apalagi memang kalau namanya sugesti. Di masyarakat itu banyak keyakinan sugesti. Ya. Ternyata dokter juga yakin sugesti. Percaya itu sugesti. Ada air begini sugesti ya, sugesti. Kalau kita sugesti, ya, ada enzim-enzim dalam tubuh kita saya lupa apa lagi namanya itu. Kalau istilah-istilah asing itu biasa kulupai. Kalau istilah Arab cepat ku hafal. Tapi kalau istilah asing kulupa cepat. Itu mengaktifkan enzim-enzim itu langsung bisa kita bisa cepat sembuh apa. Makanya kita bagus positive thinking ya. Berbaik sangka, yakin itu sugesti supaya kita alhamdulillah sembuh, sembuh ya. Nah, sebaliknya juga kalau kita suka marah-marah apa dan sebagainya terbawa pikiran itu juga enzim-enzim negatif membuat penyakit juga itu yang saya dengar teori kesehatan entahlah menurut Anda ya. Nah, kalau salah bilang memang maki ya ya itu saya hanya dengar itu dokter itu hari saya sakit saya hanya tes-tes gitu dokter dan tahu ke bahwa apa saya coba tes-tes bagaimana itu air dokter begini 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 oh oke oke oh oke spesialis oke. Gua ambil minummu. Oh, itu ya. Sebaliknya, kalau ada orang tidak sholat, mungkin dia sekutu dengan iblis, ya, ilmu ilmu hitam dia pelajari, ya, dan seterusnya. Dibacakan air, ini namanya air jampi-jampi, air negatif. Kalau kita mendengarkan azan, tambah malas. Didengarkan ini, tambah ini, dan sebagainya. Itu. Jadi airnya juga. Jadi harus selektif memang. Air yang kita suruh ini, air apa ini? Air dari siapa? Ketika ditiupkan, lihat dulu orangnya. Ya, ditiupkan, lihat dulu orangnya.
Kalau orang-orang yang beriman, ya seperti tadi, Syekh Yusuf, apa, Masya Allah. Jangankan air, Bu. Ya, guru tak ambut dalle. Ya, ya. Apakah siapa tahu mau meneliti dalam aspek kesehatan boleh? Guru tak ambut dalle itu beberapa kali meludahi muridnya atau santrinya, meludahi dan suruh telan itu air ludahnya, suruh telan air ludahnya. Oh, jangan bayangkan Ibu Sukma, wah, pasti Anda muntah. Suruh telan air ludahnya. Tetapi air ludahnya itu barakah. Dari malas menjadi rajin, dari rajin menjadi rajin sekali. Terbukti Ketua MUI kami di Makassar namanya Pak Kiai Baharudin pernah diludahi oleh Gurutta Ambudalle waktu masih kecil. Gurutta Ambudalle langsung ludahi mulutnya Gurutta Baharudin. Walhasil apa sekarang? Ketua MUI Makassar bukan Udin-Udin yang lain, tetapi Ketua MUI Makassar adalah Pak Kiai Baharudin. Masya Allah. Itu salah satu anunya itu. Entahlah mau percaya atau tidak percaya, tetapi realitanya betul. Jadi semua yang diludahi. Tapi jangan makin minta ludahku, nanti minta ludahku saya, siapa tahu virus dia ada. Kalau ludahku saya. Saya bukannya Pak Kiai, nak ke Tiai, Tiai, ya, Tiai jika dong. Dan seterusnya. Itu ya. Itu. Ada dulu mau bertanya dulu sebelum saya lanjut lagi. Kan kita kembali ke laptop lagi nih. Itu ada istilah-istilah yang mirip dengan mukjizat di kehidupan sehari-hari. Ini masih ontologi nih ya, masih ontologi, belum yang lain. Ini masih tentang ruang lingkup batasannya dan hal-hal istilah-istilah yang mirip dengan. Ini namanya belajar di pasca. Ketika ada istilah yang mirip, mukjizat mirip, miracle apa tadi kita bilang tadi, miracle apa, mirip-mirip semua keajaiban, kehebatan, tetapi ada bedanya, ya. Jadi tidak boleh tak tukar-tukar. Sihir juga itu hebat, tetapi beda asalnya. Ada yang ingin bertanya? Bertanya saya ikut kelung. Izin, Ya Pak. dong, berarti dicuekin ja. Iya kan? Sudah pada Itu tahu tutup pen apa laptop Ibu tuh. Ibu Pulang Pak, pulang Pak. Badaria Pak mau bertanya Oh, Ibu Bapak. Badaria. Mana Ibu Badaria? Atau menyanyi dulu Ibu Badaria. Mau manja. Dia dulu dimanja. Hmm. Oke, terima kasih, Pak. Eh, Terkait tadi dengan SPO-nya, SPO-nya ada S itu subjeknya dari iblis, kemudian objeknya adalah musyrik, eh, bahwa ini kalau sihir berarti bersumber dari iblis. Kalau kalau dirunut Pak, saya rasa semuanya pasti akan bersumber dari Allah atau dari Tuhan, karena kan iblis ini juga makhluknya Tuhan, yang memberikan kekuatan ini kan juga Tuhan. Jadi saya rasa ya sihir ini juga menurut saya Pak, yang fakir ini saya rasa juga sihir juga merupakan sumbernya juga dari Tuhan kalau kita runut. Begitu Pak. Jadi saya agak tadi Pak itu kalau misalnya sihir ini bersumber dari iblis, karena kan kalau iblis ini kalau kita definisikan, saya rasa iblis ini adalah sifat bukan makhluk, atau bagaimana Pak ya? Makhluk. Itu adalah makhluk. Makhluk. Pak ya? Makhluk sekaligus sifat. Kalau setan itu Oh iya. sifat. Sifat itu setan. Setan itu sifat. Jin itu makhluknya. Jadi kalau jin-jin kafir yang suka mengganggu, Jadi itulah iblis ini sifatnya juga setan. makhluk. Karena ini Ya. biasanya kan kalau kita tuh secara tidak sengaja, oh iya, Hmm? secara Ya tidak terus sengaja terus. biasanya kalau kita bincang-bincang sama teman, Pak, "Ih, dasar iblis, dasar iblis loh," gitu loh Pak. Jadi ya sudah, ya Oh Pak. begitu. Oke oke. Dikatakan setan itu dalam Al-Quran minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua. Jin dan manusia. Manusia yang suka mengganggu. Makanya biasa orang kalau marah. Setan ini. Nah gitu. Nauzubillah. Mau maaf. Itu artinya sifat. Setan itu sifat. Tapi Ya. Pak, jala jaringan tak mungkin Pak, Oh kalau begitu. Kalau Putus-putus begitu Pak. saya off. putus-putus Saya Pak. off video. Kalau begitu saya off video ya. Ya, saya off video kalau begitu. Baik, Oke. Nah, Baik Pak, bagaimana sekarang? Sudah mantap-mantap nih atau apa nih? Atau bagus belum nih Aman Pak. Pak. mantap nih? Oh ya, saya off Sudah video ya. bagus. Iya, bagus. Tidak iya. apa-apa Ji, saya off video ini. Nanti tidak dilihat kejelekanku dong. Oke, oke, oke. Tidak apa-apa Ji.
Iya. Ketawa aja Hesti. Lebih bagus saya off-kan video di karena nanti mengganggu mata tak nanti. Oh ya, oke oke. Oke. Ada deh sampai mana itu kalau lupa ini. Setan. Setan itu dua. Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Kalau jin itu makhluk, ya. Manusia juga makhluk atau golongan, golongan. Malaikat juga golongan makhluk, bangsa, bangsa lah begitu ya. Kalau iblis itu satu. Iblis itu dulu adalah nabinya kalangan jin. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitabnya Al-Ghazali dikatakan iblis dulu namanya Azazil. Azazil, ya, Azazil. Yang hilangkan A-nya, kalau hilangkan A-nya itu nama nama roti itu, roti roti di Maharus, ya, namanya Azazil, ya, Azazil. Harus lengkap tahu Azazil. Ini namanya dulu iblis. Inilah nabinya dulu, orang solehnya, bukan orang soleh ya, karena jin ya. Jin solehnya dulu, eh, waktu sebelum diciptakan Nabi Adam. Ya, saya berjelaskan dulu. Bedanya nabi manusia dengan nabi jin. Nabi jin seperti Azazil, kalau mau dapat wahyu atau perintah dari Allah dari langit, maka dia punya akses. Istilah kita ini ada kartunya, kartu liftnya, dia langsung bisa akses. Dari bumi langsung naik ke langit 1, 2, 7 dan seterusnya. Bisa naik ke akses seperti lift, naik dengan bebasnya. Ya, oke. Tapi kalau Nabi dalam kalangan manusia, bangsa manusia, nah, bukan manusia yang naik, kecuali Nabi Muhammad itu kan bisa begitu. Nah, tapi Jibril misalkan, malaikat Jibril yang turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu, ya kan begitu. Jadi Azazil pada mulanya adalah jin yang soleh. Kemudian dia tidak mau, dalam Al-Quran dikatakan aba wastakbar. Oke, ada golongan jin yang soleh ini tidak mau sujud patuh dan mendengar ketika diciptakan Nabi Adam. Maka dia membangkang. Padahal dia sudah dikategorikan kelompok malaikat yang soleh ini, ya, karena dia termasuk diakses, bahkan ya ada riwayat mengatakan dia mulia dari beberapa malaikat tertentu. Oke, tetapi karena dia tidak mendengar, maka dia tidak dikasih lagi namanya Azazil. Kalau Azazil itu bahasa Ibrahimiyah artinya hamba Allah yang mulia, Azazil. Il itu kalau bahasa Ibrahimiyah, il artinya Allah. Is, ya, il. Il itu artinya hamba Allah. Jadi Azazil ini kalau mungkin mau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Abdul Aziz, hamba Allah yang mulia, Abdul Aziz Il, ya. Kita lanjut. Maka dirubahlah namanya iblis. Iblis artinya adalah makhluk yang kemerah-merahan karena memang tercipta dari api yang tidak mau mendengar atau durhaka. Maka dikatakan iblis. Disifatilah. Maka sudah itu tidak pernah dipanggil namanya Azazil. Nah, selalu dipanggil iblis. Iblis. Dan karena dia memang hebat, ya Badaria, jangankan menyembuhkan orang ya Badaria ya. Itu tadi bisa naik ke sini dan dia mampu, dia mampu. Ya. Ah. Kecuali ketika sudah peristiwa Isra Miraj, iblis itu tidak bisa lagi turun naik ke lubuk bumi. Maka iblis juga sudah tidak bisa lagi masuk ke surga. Sudah dilarang aksesnya, diambil itu aksesnya. Maka dialah hidup sepanjang abad. Jadi akhir zaman dia baru dicabut nyamanya. Dia diizinkan oleh Allah, oke, untuk menggoda manusia. Termasuk kalau mau menggoda kita dengan kehebatannya, ya, kesehatan, dunia apa, dunia gaib, oke, itu iblis mampu. Karena sebelum dia durhaka, Allah sudah memberikan kehebatan-kehebatan tertentu kepada Azazil, iblis terdahulu. Tak kalah hebat nih. Tapi tanda kutip lupa daratan, lupa Allah, tapi terlanjur adami ilmunya, adami kekuatannya, nah, dialah yang iblis inilah yang menggoda kita. Benar dengar masa sekarang iblis ini, tapi biar nih, apa boleh buat? Ini rahasianya iblis ini, ya. Begitu. Jadi ada kehebatannya. Nah,
Betul. Secara syariat ujung-ujungnya Allah. Betul. Jadi kalau begitu Badaria, siapa yang ajar kita sekarang? Jangan disebut namaku. Jadi besok-besok ini Badaria, nah, kalau tanya ke orang, siapa dosen studi Al-Qur'anmu? Allah. Ya, begitu. Siapa nama suamimu? Allah. Begitu. Siapa nama bapakmu? Allah. Begitu mau kau padeng. Emosi kuliah gitu. Begitu. Siapa namanya nanti anakmu? Allah. Siapa namanya temanmu? Allah. Jadi di HP tak itu Allah semua mau tulis nah. Awas ki ada namanya Hesti di situ. Awas ki ada nama aku di situ. Allah semua. Iya betul. Kalau bicara kita bicara hakikat semua Allah betul. Betul. Tetapi sebelum Allah, Allah juga ciptakan iblis. Jadi Allah juga ciptakan ini, ciptakan Mamatta. Iya kan? Badaria. Jadi saya bilang begini, Badaria binti Hamzah atau Badaria binti Allah? Hah, bagaimana ini benar Badaria? Hah, jawab gitu dulu. Yang mana benar? Jawab dulu Badaria. Badaria, Badaria. Pertanyaannya juga. Hmm. Nah, yang mana benar Badaria? Aktifkan dulu anu tak. Saya mau mendengar ini. Iya Pak, dipahami Pak. Ya jangan dulu. Badaria binti siapa dulu ini? Badaria binti Hamzah atau Badaria binti Allah? Hah. Binti Hamzah Pak. Oh, binti Hamzah. Jadi saya kira bilang dari Allah semua. Dalam konteks yang ini tadi Pak. Dalam konteks itu ada itu konteks. Yang kalau pinggir-pinggir jalan itu biasa lewat-lewat itu. Anu One kain text itu itu, konteks. Pak. One text. Oh, one text. Saya kira konteks itu. Sorry. Masya Allah, Masya Allah. Begitu. Jadi, bagaimana Mbak Daria? Sudah paham ini atau masih mau bertanya lagi dari Allah? Begitu. Jadi yang bertanya itu Allah, yang menjawab juga Allah. Begitu. Sudah deh, selesai tugas kita kalau begitu. Jadi siapa rektornya UIN? Allah. Siapa direkturnya Paskah? Allah. Begitu. Ya, jadi masih mau bertanya atau ada mau bertanya? Ah. Ya, masih ada pertanyaan Ibu Badaria atau yang lain? Saya Pak, Nah, silakan. Ini baru satu pertanyaan saya jawab ini. Nah, eh, tadi kan kalau air itu kayak kalau dibaca-bacanya bisa kayak baik, bisa juga berakibat buruk. Nah, kalau oke. misalkan Pak, benda yang lain yang biasa dikasih bilang, oh ini anu keberuntungan, ini apakah juga menjadi media Apa Pak? contohnya? Apa contohnya dulu? Apa contohnya? Contohnya tadi kayak pedang keberuntungan atau apa begitu. Yang Oh, jelasnya barang-barang, iya. jadi tiupan-tiupan itu bisa membuat benda-benda yang netral, ya, bisa membuat benda-benda yang netral yang baik. Misalkan ini, ada dalam Al-Quran itu doa, apa istilahnya kita ya? Doa cendin rara. Apalagi bahasa Indonesia cendin rara itu. Nah, terutama ini yang belum menikah ini, apalagi itu cenderung rara itu apalagi yang ABG cewek-cewek biasa supaya mau Benar, menikah atau apa. Supaya Kita tahu kelihatan itu cenderung indah, rara. Pak. Ah, iya Supaya kan, termasuk cantik, kalau mau Ki. pakai beda, ya begitu kan? Iya. Supaya kelihatan berwibawa. Apakah iya dan seterusnya. Dalam Al-Quran atau orang mau menikah, cari jodoh, boleh-boleh saja. Cenderung rara itu boleh saja. Kalau dihafal doanya, jadi setiap pakai ini, setiap mandi, setiap anu kan berdoa. Intinya kan doanya, doa Al-Quran, doa Nabi, itu kan benar. Tapi masalahnya kalau doanya dari iblis, dipersembahkan untuk iblis, demi iblis, untuk iblis, karena iblis, itu yang jadi masalah. Ya. Tapi ada juga orang, kasihan tidak tahu doa-doa, tidak tahu bahasa Arab, atau bahkan tidak tahu mengaji. Makanya mungkin, mana air tak? Atau mana anu tak? Sini. Didoakan nih, insya Allah pakai mini. Barakana.
Termasuk ibu-ibu, bapak, ibu-ibu semua ini, kalau mau makan, bahkan kasih makan anak tak, itu di doa-doakan gitu dulu. Anak tak tidak tahu doa makan. Ada balita tak, ada bajita. Apa doanya kasih makan orang? Nah, itu juga ada doanya. Ditiupkan, dibaca-bacakan. Allahumma barik lana yang makan kita. Tapi kalau orang lain mau dikasih makan, ditiupkan nih, anak tak disuapin nih, ya kan? Dan seterusnya. Apa doanya? Itu juga ada. Itu, ya. Karena tidak tahu doa. Jadi, yang jadi masalah hati-hati nanti. Kalau doa-doanya itu dari iblis. Nah, itu. Cuma kalau tidak bisa bedakan, makanya harus belajar ini selektif. Yang mana orang-orang yang bisa sekutunya Allah dengan sekutunya iblis. Ah, itu bahaya itu. Mana yang komunitasnya Allah dengan komunitasnya iblis. Hati-hati ya. Nah, kemudian saya teringat lagi ada di luar sana beredar misalkan ya. Ini kayu, ini benda ini kalau disimpan di rumahmu, di rumah Anda, iblis atau setan itu tidak masuk di rumah Anda. Ya. Oke. Misalkan apa ya kalau itu garam, biasa kita bilang garam atau apalah bawang-bawangan atau ada kayu-kayuan dan sebagainya. Ingat, itu bukan musyrik. Itu bukan musyrik. Bangsa jin dengan sifatnya itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah benci atau takut kepada benda-benda tertentu atau suka kepada sifat tertentu atau benda-benda tertentu. Saya berikan contoh. Kenapa rumah kosong yang kotor ditempati oleh jin? Kita tidak bisa begitu. Kotor, berdebu, tidak bisa hidup begitu. Ternyata Allah sudah ciptakan, manusia itu suka bersih. Mohon maaf, jin itu suka kotor. Ya, WC apa dan sebagainya. Sudah kotor. Ya, mohon maaf ini, semua ini yang cewek-cewek terutama yang belum menikah. Hindari baju yang apa namanya, corana, corah sekali baju tak. Mohon maaf, seperti baju-baju warna hijau stabilo, warna orange yang terang. Hindari itu baju. Itu adalah warna yang disukai oleh jin. Dia suka itu jin. Betul lah nggak? Nah, subuh kaki. Kalau suka ke, jadi beli ku baju nanti jangki yang sangat mencolok warnanya apa dan sebagainya. Jangan. Nah suka gitu jin? Nah suka gitu. Jatuh cinta jin sama kamu. Bahaya itu. Ya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Termasuk ada juga benda-benda seperti garam. Nah benci itu jin. Termasuk ini garam kalau kita mau meruqyah itu ada media garam itu. Ya, air garam. Termasuk juga kalau kayu namanya kayu santini kalau tidak salah, bukan kayu sartika bukan ya. Bukan kayu sartika. Kayu santini itu biasa dipakai untuk membungkus besi-besi atau keris-keris. Kayu santini namanya. Itu kayu santini termasuk kayu yang dibenci oleh jin. Karena dibenci oleh jin, kalau ada kayu itu di rumah kita, maka tidak bisa masuk di atau tidak mau atau memang tidak senang dengan baunya, dengan anunya tidak mau kan jijik. Nah, jijik ya. Nah, jadi ada begitu. Sama kalau kita dunia kesehatan, lavender. Manusia suka lavender. Kalau tidak salah nyamuk tidak suka ya bau lavender. Bau apa itu? Ada Iya. kan biasa begitu. Ya kan? Biasa begitu. Manusia suka, tetapi misalkan nyamuk tidak suka. Manusia suka, jin mungkin tidak suka atau jijik. Atau kebalikannya. Gitu. Ya, jadi boleh-boleh saja. Jadi hati-hati. Ya, sama dengan mohon maaf, cincin. Ya, ada cincin tertentu, namanya itu cincin gigi gigi guntur. Ini cincin bukan batu biasa, tetapi istilahnya kalau kita batu meteor. Batu meteor. Ingat bagaimana peristiwanya? Eh, eh, Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj, kemudian ketika iblis mau mengikuti dari belakang, dia langsung dilempari oleh Allah meteor. Maka dia tidak bisa lagi, saat itu tadi saya katakan sudah tidak bisa lagi ke langit. Dilempari dengan meteor. Nah, ternyata dulu masih ada bekas-bekas meteor ya
serpihan-serpihan batu meteor yang masuk di bumi, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, kalau batu meteor itu dipakai, ini dulu batu meteor secara umum yang dipakai melempari iblis ketika mengikuti Nabi Muhammad Isra Miraj. Nah, kalau ini batu dikasih jadi cincin, bongkahan dengan indahnya, itu bisa menjadi perhiasan, tetapi batu tersebut juga karena dia sudah terbukti ya, memakai batu tersebut melempari jin, iblis ketika itu, maka kalau kita pakai itu batu meteor, bukan karena musyrik, bukan karena musyrik, bukan. Karena memang jin tidak suka baunya atau bentuknya atau anda terhadap itu. Jadi kalau kita pakai itu, apalagi kalau orang-orang kesurupan apa dan sebagainya, itu memungkinkan untuk diobati, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada itu, dunia-dunia kesehatan dan sebagainya. Tapi ingat ini ya, jadi memang itu banyak di luar sana orang yang penyakit medis, tetapi non medis, penyakit non medis dan juga medis. Jadi ada biasa orang gitu dua-dua. Besok-besok ini dalam dunia kesehatan, Ki, ada orang awal penyakitnya itu adalah non medis. Awal penyakitnya itu non medis. Tetapi lama-lama karena dia terlalu lama baring misalkan, ada nih penyakit medisnya. Nah, ada juga kebalikan, penyakit medis. Tetapi karena dia lama-lama sudah loyo, apa sudah tua, sudah sakit-sakitan, sehingga sholatnya juga bagaimana, pertahanan spiritualnya juga bagaimana, kena penyakit non medis. Jadi begitu. Ya, terserah ini ibu-ibu semua, apakah percaya ada penyakit medis atau tidak percaya bahwa tidak ada penyakit medis. Yang jelas, hemat saya, di dalam Al-Quran ada dua penyakit. Penyakit medis dan penyakit non-medis yang ada dalam Al-Quran. Dan baik dua-duanya ini, obatnya itu adalah pelajaran kita hari ini. Kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa mengobati penyakit medis, apalagi bisa mengobati penyakit non-medis. Apa buktinya? Sahabat pernah mengobati orang yang terkena bisa ular dengan membaca Al-Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah bisa mengobati orang yang terkena sengitang ular. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi penyakit-penyakit non medis, mau meruqyah, bermasalah. Itu juga bisa dipakai juga Al-Fatihah. Ya, tapi Al-Fatihah bagaimana dulu, Hesti dan semuanya. Al-Fatihah juga itu bagaikan pisau. Ada orang Al-Fatihahnya tumpul. Berarti pisaunya tumpul. Bagaimana caranya mau mengusir setan? Ya kan? Ada orang juga Al-Fatihahnya tajam sekali. Baru baca bismillah, itu setan sudah takut. Nah, tajam sekali. Makanya kalau begitu pelajari dulu bagaimana caranya lidah kita tajam, Al-Fatihah kita tajam supaya untuk mengusir begitu bisa ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Begitu deh. Mau jam 12 bunyi masjid. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain ini ya ada juga tadi sebagian sudah dijawab. Eh, Ilmu apa yang paling baik untuk memahami Al-Quran? Adalah namanya ilmu ulumul Quran. Ilmu namanya kaidatut tafsir. Ini yang paling ya, paling bagus. Eh, Ijaz apakah untuk mengetahui firman Allah? Bukan, untuk mengetahui kehebatan Allah. Jangankan untuk mengetahui. Ini ijaz ini untuk mengetahui kehebatan Allah. Ya, itu hikmahnya tadi itu. Melihat bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu bukan mukjizat, ya. Cuma Al-Qur'an saja yang mukjizat. Buktinya ada hadis palsu. Tidak ada itu Al-Quran palsu. Tidak ada. Ada hadis doif, hadis lemah. Tidak ada itu ayat yang lemah. Tidak ada. Semua kuat. Semua mukjizat. Karena bisa melemahkan. Ya kan? Tidak pernah lemah, tapi dia terus melemahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin begitu kurang lebih jawaban singkat saya sebelum saya tutup. Masih adakah yang ingin bertanya sebelum kita menunaikan sholat zuhur berjamaah? Mohon maaf ini, mungkin suara saya tidak terlalu bagus karena pas depan rumah dalam masjid. Ya, pas depan rumah dalam masjid. Minggu lalu gitu, Ahad lalu gitu, terlambat bunyi masjid. Langsung azan. Jadi ini mungkin agak besar suaranya ini.
karena pas depan rumah masjid. Bagaimana? Yang lain masih ada? Ibu Sukmawati. Ya mana orangnya Ibu Sukmawati nih? Kalau Ibu Andi Sukmawati sudah ada. Ibu Sukmawati mana orangnya nih? Ada jika? Siapa tahu sementara sakit atau apa kasih yang? Wallahu a'lam bishawab. Ada Ibu Sukmawati? Oh, Ibu Sukmawati. Ada Jaki? Nah, sudah Mepain kalau begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada yang belum dibahas? Masih ada yang mengganggu? eh, Insya Allah sudah cukup, Pak. Alhamdulillah, bagus nih kalau sudah cukup. Berarti itu arti lain untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Ya, oke. Kesimpulannya adalah dalam membuat Iya, makalah, Pak. tekniknya diperbaiki, KBBI-nya, KTI-nya juga disesuaikan, isinya juga filsafat ilmunya, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya disesuaikan, dan tentunya bagaimana mendelainya, kalau bisa belajar memahami dari sekarang dan seterusnya, supaya kita sudah berlatihan bagaimana cara membuat makalah atau tesis yang benar. Ya, kalau tidak salah semester 1 itu sudah bisa mengajukan judul. Siapa tahu bisa mengajukan judul sekarang, silakan jalan-jalan ke Pasca, tanya-tanya bagaimana nunya. Ya, kalau mau formnya, form pengajuan judulnya, silakan minta ke Pak Habibie atau Ibu Oda. Ya, siapa tahu beda dengan form kami. Ya, kami kan jurusan agama. Nah, kalau mau Pak, jurusan agama ada. Ada yang mau bertanya lagi? ta- Kenapa Ibu Hesti? eh, apakah bisa minta ini, Bisa, Pak? bisa, semua bisa, Dom- bisa, bisa, bisa. Iya, bisa. Kenapa? Sorry, sorry, sorry. Kenapa? Pedoman penulisan, Pak, yang KTI tadi. Tidak ada Soalnya anunya. tiap kampus kan biasa beda-beda nih untuk Ma- pedoman penulisannya. Oh iya, Biasa beda-beda nih. kita Memang, beda-beda, memang beda-beda nih. Memang. Iya. Oh, oh. Orang apa kok Hesti? Orang Boni Joko. Beda-beda nih. Bukan orang Jakarta. Beh, orang Boni Joko Padang. Beda-beda nih. Iya gue nih, gue. Ih, beda-beda nih. Kira orang apa? Saya kira orang Bone Joko Esti. Masya Allah. Kira siapa tadi? Beda-beda. Saya kira Nia Ramadhani yang bicara tadi. Ternyata. Nah, jadi selama ini tidak ada ya. Pantasan tidak sesuai dengan pedoman. Tidak pernah dibagikan Iya, pedomannya. Pak. Aduh. Tidak pernah Pak. lihat, tidak pernah juga dilihat, Tidak Pak. pernah bahkan lihat. Makhluk apa itu? Aduh. Nanti saya tanya Pak Selama Habibie ini. Bagaimana yang tahu Pak Habibie? Ibu udah. Tidak pernah dikasih anggota tak. Oh, oh, begitu. Kalau begitu, sekarang saya kirimkan di grup. Ada Telegram tah, Hesti? Nggak ada. ada, Pak. Itu Ada, Pak. jejak nomor tak? Itu jejak nomor tak? Oh, hujan midi. Itu jejak nomor tak? Telegram. Iya, Pak, Itu. sama juga. Oh, oke. Saya Iya, Pak. kirimkan lewat Telegram karena di laptop ini tidak ada WA-nya tetapi Telegram. Saya juga suka pakai Telegram karena itu tidak hilangi data. Kalau ada aplikasi atau ada data-data tertentu ya yang selalu dipakai. Beda kalau WA ya, mohon maaf, WA itu dihapus fotonya, dihapus apanya, biasa tidak bisa ini lagi di-download, hilang itu, toh. Nah, tapi kalau Telegram itu biar ini 5 tahun akan datang, buka saja Telegram tak itu akan tersave otomatis, ya, tersave otomatis itu. Itu enaknya itu Telegram. Nah, saya kirimkan Ibu Hesti Telegram, silahkan Ibu Hesti bagikan ke teman-temannya. Terserah mau jawab Iya, telegram baik, kah Pak. atau bukan, terserah ya. Oh, WA aja. Oh, WA nama apa deh? Tak kalau WA tak ikuti salah salah tendis kak. Bukan Iya, Pak. telegram tak WA tak. Oke, masuk. Itu nih. Nah, dan Pak. seterusnya. Apa lagi? Apa lagi? Tanya memang mak. Tanya memang mak.
Sudah, Mi? Oke. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ingat kalau mengetik juga harus didampingi oleh KBBI yang benar ya. Bagaimana tulisan yang benar, yang bagus. Terutama istilah-istilah Arab, doa, sholat, sholawat, Ramadan, ya, mukjizat. Itu penting itu ya. Nah. Adakah Ibu, ya, ya, adakah masalah lagi selain ini? Untuk lebih lengkapnya tentang mukjizat ya, saya sudah membuat itu hari video tentang mukjizat. Rata-rata sebenarnya sudah ada sebenarnya tema yang saya buat di video. Ya, terserah ibu-ibu semua mau like atau subbreaker, terserah. Saya bukan jadi YouTuber ini. Saya ini hanya kepentingan mengajar ya. Saya sebentar akan bagikan link-link mata kuliah studi Quran. Beberapa saya sudah videokan tentang tema-tema ini ya, tema-tema kita. Oke, termasuk rasam Al-Quran atau dalam bentuk Zoom atau dalam bentuk penjelasan dalam bentuk ceramah ada juga di situ. Semoga nanti Anda lihat ya, oh ini Ijazul Quran. Ijazul Quran itu yang saya eh, ada dua par ya, karena itu hari terputus. Boleh. Nah, kalau ada penjelasan-penjelasan yang belum atau bagaimana, bisa dilihat yang saya sudah rekam itu. Ada part keduanya, nanti dilihat saja sendiri. Lama lagi ku cari kalau part keduanya. Ada juga part keduanya itu. Hmm. Ya, sudah ada di grup itu ya. Oke. Mau like boleh, tidak mau juga boleh. Subbreaker boleh, tidak subbreaker juga boleh. Oke. Oke, terima kasih. Itu materi ijazul Quran secara umum. Semoga dipahami dan Kasih, seterusnya Pak. dan Oke, terima kasih. Mohon maaf kita cepat 10 menit dari waktu yang ditentukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih. Terima kasih.